Misalnya dia punya karyawan atau anak buah, dia harus bisa membuat anak buahnya ini merasa nyaman dekat dia. Tapi di satu sisi anak buah juga harus tahu apa yang menjadi kewajibannya kepada pimpinan. Jadi ini kan ada simbiosis, mutualisme, saling kerjasama, sinergi, bermitra. Menghargai ya Pak. Ya, saling menghargai. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Alifa Ramadhani, dan juga rekan saya, Kezia Yodantin, di acara Kunjungan Industri, tema mewujudkan hubungan industrial yang humanis dan produktif di era digital. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Jondro Imunte. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Beliau selaku pimpinan umum dari Narwastu, lulusan dari Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Komunikasi Politik dari alumni Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo Jakarta. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab bareng narasumber kita. Bapak Jondro, pertanyaan pertama nih Pak. Ya, silakan. Apa sih latar belakang berdirinya Narwastu dan visinya sebagai media Kristiani lintas gereja? Terima kasih adik-adik ya dari Universitas Imputan Tular Fakultas Komunikasi. Saya sapa juga para sahabat ya dan penonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, horas, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertanyaan tadi adik Alifah, apa tujuan majalah Narwastu? Ini majalah Narwastu yang berdiri pada 2010. Waktu itu saya sebagai pemimpin umum dan pemimpin redaksi. Sebenarnya pada 1994 majalah ini sudah ada berupa tabloid, tapi baru saya pimpin dengan manajemen langsung pada 2010. Dengan kata lain, berarti majalah ini sudah 15 tahun. Ya, majalah ini punya tagline atau moto menyuarakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik itu adalah sesuatu yang positif. Bagaimana kita menyuarakan hal-hal yang memotivasi, menginspirasi, membuat orang mendapat sesuatu yang mencerahkan, informasi yang baik, baik melalui bacaan yang dibaca dari majalah ini, juga yang didapatkan dari tayangan podcast kita. Karena kita tiga punya media ya. Ini majalah yang terbit sekali sebulan, kemudian berita portal, kemudian ada podcast kita juga. Podcast ini selalu kita utamakan pada tokoh-tokoh yang nasionalis dan Pancasilais. Jadi mereka yang berpikir kebangsaan, selalu berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan punya keinginan untuk membangun Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Dan di ruangan majalah kita ini juga, sudah pernah kami undang juga seorang pejabat dari Kementerian Agama untuk bicara tentang kerukunan dan kedamaian di tengah Indonesia. Kami juga sebagai media Kristiani sudah pernah juga diundang untuk bicara tentang apa tujuan dari majalah ini pada April 2011 di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan HAM. Ya, waktu itu di zaman Pak SBY ya, kami sudah pernah diundang berbicara tentang bagaimana majalah kita ini ikut berupaya membangun bangsa yang majemuk ini. Ya, kalau kita lihat bangsa ini begitu majemuk ya, berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada ideologi kita Pancasila yang bisa mempersatukan bangsa kita. Jadi tujuan yang paling utama dari majalah ini adalah menyuarakan kabar baik, ikut membangun persatuan kesatuan, terutama di tengah umat Kristiani atau lintas gereja, supaya kita hidup rukun, damai, dan kita percaya ketika bangsa itu hidup rukun, damai, maka disitulah yang akan kita rasakan kesejahteraan, kemakmuran, dan juga hidup yang indah. Begitu, Adek. Berikutnya mungkin Ya, ya Pak. silakan.
Bagaimana Narwastu ini memaknai perannya sebagai media yang menyuarakan kabar baik di tengah dunia digital saat ini? Ya, karena ini disebut tadi media digital ya. Sekarang ini ada transformasi media. Ya, selama ini kita mengenal yang namanya majalah, koran, tabloid, dan yang lain-lain ya, bahkan radio. Sekarang orang lebih cenderung mengkonsumsi atau mendapat informasi dari media audiovisual seperti YouTube ya, atau dari televisi ya. Kalau dulu kan orang mendengar radio, kemudian dari media cetak. Nah, bagaimana kita memaknai menyuarakan kabar baik itu? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita mengupayakan hal-hal yang positif ya, yang bermanfaat kepada publik ya, kemudian berita-berita yang mencerahkan, berita-berita yang membuat orang ingin bersatu, tidak menyebarkan hoax ya, tidak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Karena salah satu persoalan yang sangat serius saat ini di tengah bangsa kita adalah munculnya berita hoax. Jadi ruang publik kita sekarang, apakah itu di media sosial ya, atau di tengah kehidupan nyata, itu banyak berita hoax kita temui. Coba kalau kalian kan adik-adik mahasiswa ini kan sudah menjadi keseharian melihat gadget gitu ya, kemudian memanfaatkan media sosial. Di situ banyak hoax. Kita sebagai intelektual muda, sebagai mahasiswa ya, juga kami sebagai orang media, bagaimana kita menangkal berita hoax, juga menangkal berita-berita yang bermuatan ujaran kebencian. Kalau ujaran kebencian yang selalu diberitakan, dipublikasikan, atau disembar-semburkan di media, ini kan membuat tidak ada lagi kedamaian, kerukunan, kesejahteraan begitu. Jadi dengan berita hoax kita harus menggali lagi ya Pak, untuk mencari tahu itu berita itu benar atau tidak. Ya, pokoknya berita-berita yang mengarah pada pertentangan atau konflik ya, kita harus tetap saring ya, ini beritanya benar atau tidak. Apalagi yang menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita jangan sampai diadu domba oleh pemberitaan atau tulisan yang mengadu domba, ya, ujaran-ujaran kebencian, ya. Kita sebagai intelektual muda, apalagi seperti kalian adik-adik ya, harus bisa menyaring informasi yang kalian terima, misalnya apakah itu melalui grup WA, melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ya, harus bisa menyaring benar-benar ini beritanya bermanfaat tidak. Ya, kalau misalnya saya share misalnya ke grup WA lain, bermanfaat tidak? Apakah justru menimbulkan konflik atau membuat orang makin tidak nyaman? Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan. Disinilah kita perlu cerdas, bijaksana untuk menyimak setiap informasi, berita, atau postingan-postingan yang ada di media sosial. Apakah itu berupa tulisan, berupa video, berupa suara, atau informasi lainnya. Demikian. Pak, kalau bicara soal tema kita hari ini kan hubungan industrial ya Pak. Dalam pandangan Narwastu nih, apa sih arti hubungan industrial yang humanis itu? Ya, hubungan industrial yang humanis menurut saya bagaimana kita harus tahu ya apa yang menjadi hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu perlu tahu. Misalnya gini, seorang pimpinan misalnya dia punya karyawan atau anak buah, dia harus bisa membuat anak buahnya ini merasa nyaman dekat dia. Tapi di satu sisi anak buah juga harus tahu apa yang menjadi kewajibannya kepada pimpinan. Jadi ini kan ada simbiosis, mutualisme, saling kerjasama, sinergi, bermitra. Menghargai ya Pak. Ya, saling menghargai. Ya, dan tentu kalau kita di Narwastu ya, yang paling kita tekankan itu adalah hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan itu indah loh. Ya, jadi tidak ada yang merasa ditekan, ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang salah ditegur dengan baik-baik, tidak ada yang merasa disakiti, ya. Tapi di satu sisi juga ada disiplin, ya, ada disiplin. Disiplin itu penting untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan produktivitas begitu. Ya. Iya. Lalu Pak,
bagaimana nilai-nilai Kristiani itu diterapkan dalam perlakuan tim redaksi, staf, dan kontributor? Ya. Jadi perlu saya jelaskan ya. Ini saya di kantor ini tiap hari yang mendampingi saya ada 2 orang yang full time ya. Di luar itu ada staf kita sekitar 5 orang yang freelance atau part time. Ya, bagaimana kita menyerapkan nilai-nilai Kristiani kepada mereka? Nilai-nilai Kristiani itu kan nilai kasih. Semua agama itu universal ya, punya nilai-nilai yang sangat baik untuk bersikap atau memperlakukan sesamanya. Misalnya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, Katolik, Kristen, itu masing-masing punya nilai kasih bagaimana memperlakukan sesama. Ya misalnya seperti yang dibilang tadi, bagaimana memperlakukan mereka. Misalnya kalau mereka katakanlah, ini contoh kecil ya, misalnya saat mereka misalnya lagi kesulitan, ya tentu kita bantu. Kesulitannya misalnya begini, bukan nggak mungkin ya, ada dulu seperti staf kita yang sedang kesulitan secara ekonomi, ya butuh uang, ya kita bantu. Jadi sebelum waktunya gajian kita bantu, kita berikan yang menjadi kewajibannya, misalnya separuh, ya kan belum waktunya kan misalnya gajian, tapi kita berikan separuh. Kemudian ketika dia sakit, kita berikan sekedar pengganti bentuk apresiasi kita untuk membeli buah atau menambah membuat dia senang. Jadi kekeluargaan itu harus kita terapkan. Itu namanya kasih, nilai-nilai Kristiani. Dan termasuk kita sebagai orang Kristiani ya, ketika dia sakit, walaupun melalui grup WA atau melalui chat ya, kita doakan dia supaya sembuh, supaya dia juga merasa semangat, ya, merasa dikuatkan bahwa ada pihak yang memberikan atensi atau perhatian kepada dia. Ya termasuk misalnya begini, bukan tidak mungkin ada staf kita itu, apakah itu misalnya kerja yang freelance atau yang kerja full time, orang tuanya misalnya sakit atau meninggal, ya dengan apa yang kita berikan, misalnya kita berikan buah, kita berikan sekedar beli kue, itulah cara kita memperlakukan. Jadi kekeluargaan itu kita utamakan, begitu. Jadi suasananya nggak cuma profesional ya Pak, tapi penuh kekeluargaan. Iya, kekeluargaan itu indah. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak itu pernah muncul tantangan dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan nilai kemanusiaan tidak Pak? Jadi kalau kita bicara tantangan ya, di setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan. Ya, kami dulu pernah punya tantangan ya, begini. Waktu pandemi COVID pada tahun 2020 yang lalu, ada anggota staf redaksi kita ya yang kena COVID. Ya. Tapi sebagai pimpinan di kantor ini, mungkin kalian bertanya, bagaimana kita membantu dia? Ya. Melalui orang-orang yang kita anggap sebagai sahabat, kita hubungi mereka, ini staf kita sedang sakit sekarang, lagi susah secara ekonomi, tolong dibantu. Apa yang terjadi? Mereka mengirimkan bantuan, diminta nomor rekeningnya, ditransfer. Jadi ketika masa COVID, dia mendapat bantuan dari orang-orang yang kita anggap sebagai sahabat itu. Itulah nilai-nilai kemanusiaan yang kita lakukan. Nah, coba kalau kita berpikir, kan di aturan tertulis dalam kerja tidak ada itu. Tapi dengan kekeluargaan seperti ini, dia kan seumur hidup pasti ingat itu. Ketika dia COVID, kita bantu, dia kan pasti mengingat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dulu staf kita itu orang tuanya meninggal di Jogja. Ya, ketika dia meninggal, dia telepon saya, dia menangis. Langsung saya bilang, kamu pulang aja, naik kereta, ambil. Nanti tiketmu kita bayar. Kan tidak ada kewajiban kita sebenarnya untuk memberikan itu kan. Tapi dengan cara kita ada inisiatif kita melakukan seperti itu, kan dia merasa lebih dekat ke kita. Itulah kekeluargaan yang kami terapkan. Tapi di satu sisi ada disiplin juga. Ya, tantangan itu kan pasti ada. Jadi ketika ada anggota staf kita atau karyawan kita yang sakit, sementara dia punya peran penting misalnya untuk mengerjakan sesuatu, sementara kita dibatasi dengan deadline. Itu pengaruh, pernah juga. Tapi di satu sisi,
kita harus lihat bahwa dia tidak sempurna. Ya, ketidaksempurnaannya itu kita harus bisa juga terima. Tidak bisa kita tuntut, wah kamu sakit, sementara pekerjaan belum tuntas, gimana ini? Ya marah-marah juga kita, tidak ada gunanya. Ya kita harus bisalah menerima segala kelebihan dan kekurangannya begitu. Saling merangkul. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana sih Pak di sini sistem kerja jurnalis dan pekerja media? Apa lebih banyak menggunakan perjanjian kerja tetap, kontrak, atau freelance? Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita di sini kekeluargaan ya. Bisa misalnya kita pakai sistem kontrak, ya. Tapi namanya manusia ya, dibikin kontrak, ya. Kita nanti jadi terlalu kaku. Tapi bagi saya itu disiplin perlu. Misalnya gini, saya menerapkan jam kerja di sini jam 8:30 pulang. Nah, sampai jam 5. Jam 5, ya. Tapi kalau misalnya di luar jam 5 ada kerjaan kita yang harus kita kerjakan dan tentu itu di luar kesepakatan kita, ya tentu saya harus punya perhatian dong. Misalnya kita kasih dia tambahan uang bensin atau uang makan, begitu. Jadi kembali saya sampaikan, kekeluargaan itu perlu kita terapkan. Kekeluargaan tanpa kehilangan makna dari disiplin atau ketegasan seorang pimpinan. Begitu. Iya. Iya. Pak, untuk apakah di Narwastu ini ada serikat pekerja atau forum komunikasi internal yang menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi Pak? Ya. Jadi kita belum media yang besar ya, seperti Kompas, seperti Tempo, atau Media Indonesia ya, kita masih kecil. Ya, ya ibaratnya seperti yang saya bilang tadi, cuma 5 orang gitu ya, cuma 2 orang yang full time, yang tiap hari mendampingi saya di sini, yang sisanya 5 orang di luar ya. Jadi belum ada forum seperti itu. Tapi ketika ada yang mencurahkan isi hati, mencurahkan unek-unek, ayo dong kita bicara tiap pagi di sini, bisa silakan. Saya ini terbuka orangnya, misalnya gini, ada yang mau menyampaikan aspirasi, katakanlah saran, kritik, silakan. Jadi kita harus membuka diri gitu loh. Iya. Kalau kita lihat sekarang nih Pak, semua kan serba digital. Nah, kira-kira sejauh mana sih digitalisasi ini mengubah pola kerja di Narwastu, baik dari segi koordinasi, komunikasi, maupun manajemen waktunya sih? Jadi namanya era digitalisasi seperti ini ya, memang banyak berubah. Kita ambil contoh ya. Dulu kita mengirim naskah itu ke percetakan, harus mengantar dengan motor atau gojek ke arah Kedoya sana. Ya, kadang-kadang kalau kita mikir, dia kalau ke sana misalnya harus kita kasih bensin, uang makannya gitu, habis misalnya 100.000 atau 150.000. Tapi dengan era digital sekarang ini melalui email cukup. Ya, jadi sangat banyak kita terbantu dengan era digital ini ya, termasuk menyampaikan informasi misalnya melalui portal berita, ya, termasuk melalui apa namanya grup-grup WA kita. Kalau selama ini kan kita apa namanya banyak berkomunikasi misalnya melalui telepon. Ya, sekarang melalui grup WA kan bisa lebih mudah. Iya, betul. Ya, karena kita punya grup WA. Ya, jadi kita misalnya tidak mesti bikin surat lagi misalnya untuk bertemu atau apa, melalui grup WA. Saya kira itu. Kalau bicara soal produktivitas nih Pak, di era serba digital kayak sekarang, gimana sih caranya Narwastu bisa tetap produktif tanpa kehilangan makna dan kehangatan antar pegawai? Ya, disinilah yang saya katakan tadi, kekeluargaan dan kehangatan sebagai sebuah keluarga itu harus kita jaga. Mungkin kalian nggak nyangka kali ya, saya dalam waktu-waktu tertentu ya, pas mereka ulang tahun ya, saya ingat ulang tahun mereka. Saya bikin kejutan, saya beli kue ulang tahun ya, dan tanpa sepengetahuan dia, udah makan belum? Ayo kita makan, kita ajak misalnya ke restoran, kita ajak makan dia, kita kasih seperti pengganti uang kadonya, ya. Kemudian kita ajak nonton, ya. Pada waktu-waktu tertentu mungkin kita ajak juga makan yang agak
agak meriah gitu ya. Misalnya makan all you can eat gitu ya. Misalnya kisaburi. Iya. Ya kita ajak makan. Itulah bentuk kita menjaga kehangatan. Iya. Itu saya kira lebih humanis, lebih bersikap manusiawi ya. Ya siapa sih orang nggak suka dihargai ulang tahunnya? Coba misalnya si Alifa atau Kesia, misalnya kamu tiba-tiba tanpa sepengetahuan kamu dikasih kejutan ulang tahun, kemudian diajak makan, dikasih uang saku, senang nggak? Happy banget sih, Nah, Pak. kan gitu. Iya. Saya sering menerapkan seperti itu di sini. Oh, saya boleh dong lamar di sini. Oke. Biar dapat surprise. Sambil minum deh ya. Oke, siap, Bapak. Kalau boleh tahu Pak, teknologi juga bisa membantu mempererat hubungan antar pekerja, apalagi di Narwastu kan lintas gereja dan lintas latar belakang gitu ya Pak. Jadi apa mungkin teknologi bisa membantu mempererat hubungan antar pekerja gitu? Bisa. Jadi begini, kita di majalah Narwastu ini juga ya, ada sebuah komunitas yang tidak resmi ya. Kita punya sahabat Narwastu namanya. Sahabat Narwastu ini tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang. Ada pengacara, ada pengusaha, ada mantan anggota dewan, ada mantan pejabat, ya. Kemudian ada wartawan senior, ya. Kemudian ada juga profesional gitu ya. Jadi mereka juga ya, mungkin kalian agak heran ya, mereka juga baik hati gitu. Misalnya gini, kadang-kadang dalam waktu tertentu ya, penasehat Narwastu itu, misalnya gini, kita ketemu di sini ya, misalnya di sebuah restoran, ayo makannya ajak gitu. Itulah cara penasehat kami merekatkan hubungan dengan tim Narwastu juga. Ya, jadi penasehat selain di dalam kantor ikut juga berupaya merangkul tim Narwastu ini. Itu satu cara. Kemudian yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada yang sakit, para penasehat ini juga, karena kita satu grup dengan penasehat, ketika ada yang kesulitan, mereka juga ikut membantu. Ya, misalnya diminta nomor rekeningnya, dibantu, gitu loh. Oke. Berarti teknologi bisa jadi jembatan ya Pak, bukan pemisah. Ya, teknologi bisa menjadi jembatan kita. Ya, kita kan banyak dipermudah kan. Benar. Jadi kita pun ibadah pernah melalui Zoom. Iya benar. Jadi gini. Saya lupa tadi sampaikan. Ketika ada teman kita dulu yang kena COVID, kalian tahu nggak cara kita dulu berkomunikasi dengan mereka? Kita bikin melalui Zoom. Kita berdoa, kita menanyakan keadaannya. Kalau kita berdekatan dengan mereka kan waktu itu sangat sulit, tidak bisa. Jadi melalui Zoom, ya kita memberikan penguatan, motivasi, ya memberikan atensi kepada yang kena COVID itu. Ya. Tapi Pak, di sisi lain kan apakah digitalisasi juga membawa tantangan baru, misalnya soal tekanan waktu atau kelelahan digital sendiri itu? Begini ya, dalam pengalaman kami, ya saya boleh terbuka sedikit ya. Untuk digital ya, kita punya portal atau podcast. Kalau bicara soal income ya, kami masih lebih mendapat income dari cetak daripada digital. Karena masih banyak orang yang lebih suka misalnya, katakanlah memasang iklannya di cetak daripada di digital. Misalnya di podcast, di portal, masih mereka merasa lebih senang memasang iklannya di cetak. Sampai sekarang pun saya tidak tahu jawabannya kenapa mereka lebih senang dicetak. Mungkin mereka lebih senang ya, misalnya kan ada mitra kita pengusaha, misalnya dia membaca majalah, misalnya gini, dilihat iklannya di ini, misalnya dia bepergian kemana, misalnya naik pesawat, bawa majalah pun dia bisa. Atau misalnya berada di rumah, atau jalan-jalan, atau di mobil, dia bisa membaca majalah. Sementara ini kan kadang-kadang kelemahan dari digital ini terutama kepada orang tua ya. Berhadapan dengan radiasi handphone ini kan juga bagi mereka bisa menimbulkan masalah juga. Iya. Internetnya juga kadang nggak mendukung. Iya. Iya, benar. Bapak, kalau misalnya nih Pak, ada perbedaan pendapat atau bahkan konflik dalam tim nih Bapak, bagaimana pendekatan Narwastu untuk menyelesaikannya? Jadi namanya masalah di sebuah keluarga ya pasti ada. Tidak usah jauh-jauh.
antara suami dan istri pun dalam rumah tangga sering muncul masalah. Yang saya utamakan komunikasi. Komunikasi ya. Misalnya gini, misalnya katakanlah ada seseorang yang tersinggung, merasa tersinggung, dia kurang diperhatikan. Saya ajak bicara, saya dengar dia ngomong. Ya, di satu sisi dia juga harus dengar omongan saya. Jadi ada komunikasi dua arah, kita buka komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, misalnya dia tidak mau dekat lagi sama kita, kita juga menjaga jarak sama dia. Ya, tidak ada penyelesaian, tidak ada solusi. Jadi kita buka komunikasi. Dengan adanya komunikasi dua arah seperti itu, saya yakin ada jalan keluar begitu. Deep talk ya Pak, dari hati ke hati. Iya, bicara dari. Nah, kalau dalam keluarga itulah, ya, kalau kita sudah menganggap seseorang itu dalam sebuah komunitas ya, bicara dari ke hati itu biasanya kalau merasa sudah ada hubungan keluarga. Begitu. Baik. Mungkin dari pengalaman Bapak di Narwastu itu Pak, apa pesan penting sih Pak untuk mahasiswa atau calon jurnalis muda nih seperti kita? Amin. Iya. Supaya bisa membangun hubungan kerja yang humanis Pak. Ya, saya juga pernah mengalami masa mahasiswa ya. Menjadi seorang jurnalis ini yang pertama harus kita pahami, harus tangguh, disiplin ya. Kalau istilah saya di kantor ini, menjadi seorang jurnalis itu ya mirip-mirip seperti Kopassus gitu loh. Misalnya gini, ada sebuah liputan berita sekarang, misalnya pagi ini, jam 10, misalnya sampai jam 12. Ya, kalau bisa saya minta nanti malam sudah dikirim beritanya ke saya. Jadi kita juga secara stamina sehat, berpikir juga bisa dibuat beritanya cepat, harus tangguh. Ya, harus sehat ya, makanya harus jaga kesehatan juga. Ya, makanya saya minta kepada mahasiswa ya, kalau bisa ya hindarilah merokok gitu ya, jangan menenggak alkohol, apalagi mendekati narkoba. Karena itu akan merusak masa depan kalian. Ya, jangan suka begadang. Ya, bergaullah dengan orang-orang yang memberi kita itu harapan, motivasi. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kerjanya ngegosip. Ya kan? Gibah. Ya. Pengen gibah. Ya, kita harus bergaul dengan orang, kita harus punya pola pikir ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang punya kelas ya, percayalah ya, kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Jadi dengan siapa kita bergaul itu sangat mempengaruhi masa depan kita bagaimana gitu loh. Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. bagaimana Bapak melihat masa depan dunia kerja, terutama di industri media nih Pak, dalam 5-10 tahun ke depan mungkin? Ya, jadi banyak prediksi para pakar menyampaikan bahwa media cetak katanya akan tergerus, karena akan berubah menjadi digital berupa audiovisual ya. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya percaya ya, namanya media cetak, ya apalagi di pedesaan ya, masih banyak peminatnya. Misalnya di pedesaan ya tidak ada internet. Ya ini seperti pengalaman kita nih. Ya mungkin teman-teman kalian juga ada yang pernah kalian dengar dapat informasi ya. Ini kita kirim ke kampung di Sumatera Utara sana atau di Tapanuli atau di Nias. Satu majalah seperti ini bisa dibaca satu kampung sampai ini ada lecek-leceknya di kertas ini. Jadi bagi orang kampung majalah itu sangat mereka butuhkan. Tapi ada tapinya, ya. Perubahan yang terjadi sekarang ini juga harus kita sikapi. Ya, kita tidak bisa merasa nyaman berada di zona nyaman ya. Kita juga harus tetap jeli melihat perubahan zaman. Makanya seperti kami, selain kami punya media cetak, ada portal berita, ada juga podcast. Ya. Karena melalui ketiga media ini, kami bisa melayani atau memberikan informasi atau berita kepada para mitra atau pembaca atau sahabat Narwastu. Ya, kita lihat nanti ke depan perkembangan. Tapi intinya begini, kita harus terus mengembangkan diri. Kita harus terus membekali diri dengan hal-hal yang baik menghadapi tantangan zaman. Ya, tapi seperti yang tadi dibilang, bagaimana 5 atau 10 tahun mendatang masa depan media. Ya, saya tidak mau memprediksi yang mengkhawatirkan ya.
Saya selalu berpikir optimis, ya. Yang penting kita kembangkan diri, ya. Apapun kejadian ke depan kita tetap siap, ya. Apakah itu melalui media podcast, berita portal, ataupun melalui persi-persi lain nanti di media digital. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak John Roy Munte selaku pemimpin umum dari Narwastu yang udah sharing-sharing ke kita dan penonton. Terima kasih juga untuk teman-teman kita yang udah ikut menyukseskan acara hari ini. Mungkin dari obrolan kita tadi banyak hal yang bisa kita pelajari, mulai dari hubungan kerja yang humanis sampai gimana menghadapi dunia digital dengan bijak. Semoga kunjungan industri ini bisa jadi pengalaman berharga buat kita semua. Saya Kezia Dantina. Saya Alifah Ramadhani. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Ya. Bapak izin minum ya. Oke, silakan.